Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami dan sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya, biarlah kita memulai hari kita dengan firman, karena firman Tuhan adalah penuntun jalan kehidupan kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, saya ambil dari ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Firman ini berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tentu saja saudara, orang-orang Kristen ya masih bisa jatuh ke dalam dosa, lalu kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya, dan kemudian kita juga tetap bisa melayani Allah. Allah itu telah memberikan kebebasan kepada orang-orang percaya, ya, dari segala perbudakan iblis, ya. Dan Tuhan juga yang menjaga agar kita ini tetap aman dari serangan iblis, karena dunia ini berada di bawah kuasa iblis, ya. Iblis itu akan terus berusaha untuk menyerang kita dan menguasai kita terus-menerus, ya, setiap saat. Orang-orang lainnya di dunia ini tidak memiliki kebebasan seperti orang Kristen untuk mentaati Tuhan. Kecuali jika mereka datang kepada Kristus dengan iman, maka mereka tidak lagi memiliki pilihan kecuali mentaati iblis kalau mereka tidak datang kepada Kristus. Ya, inilah yang dikatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kalau orang tidak datang pada Tuhan, ya dia pasti akan diperbudak oleh iblis, dia pasti akan hidup mengikuti iblis, dia pasti akan ya menjadi tawanan iblis untuk melakukan segala perbuatan jahat iblis. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memerdekakan kita dan membimbing kita ke dalam segala jalan yang benar. Ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita bersyukur sekalipun dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat, kata firman Tuhan. Namun kita bersyukur kenapa? Karena ya anak Allah yaitu Kristus Yesus Tuhan telah datang ke dalam dunia. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau Yesus tidak datang ke dunia ini. Tapi karena Yesus datang ke dunia, makanya kita ini beroleh keluputan dari dunia ini yang tadi di bawah kuasa si jahat. Dulu sebelum saya bertobat, hidup saya pun ditaklukkan di bawah kuasa iblis. Tapi ketika saya bertobat, saya dimerdekakan sehingga saya tidak lagi mengikuti dosa. Saya tidak lagi mengikuti kemauan iblis, tetapi saya mengikuti kehendak Tuhan. Dan ayat ini berkata, Kristus telah datang ke dalam dunia dan telah mengaruniakan kepada kita. Ya, Yesus itu datang. Dan dia mengaruniakan kepada kita, saudara, pengertian. Ya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh membuka hati bagi Tuhan Yesus yang akan mendapat pengertian tentang kebenaran. Agar kita bisa mengenal yang benar. Ya, saya banyak mendapat kesaksian hari-hari ini orang-orang yang berkata, Ibu, saya ini 50 tahun jadi Kristen. Saya baru mengerti pengertian yang benar ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Ya, mengapa saudara? Karena engkau pun mau membuka hati bagi Tuhan. Ya, karena engkau pun mau membuka hati bagi
pengajaran, dan karena saya pun telah diberikan karunia untuk bisa memiliki pengertian dan mengenal apa yang benar. Makanya saya bisa mengajarkan hal-hal yang benar. Kenapa? Karena saya menerima pengertian dari Tuhan tentang apa yang benar. Banyak orang menyebut dirinya Kristen, mendengarkan khotbah, bahkan dia mungkin pengkhotbah, tapi dia tidak diberi pengertian untuk tahu apa yang benar. Sehingga ada orang sekalipun Kristen masih melakukan dosa, masih hidup dan ditaklukkan di bawah kuasa si jahat. Mereka masih bersinah, mereka masih terikat dengan minuman keras, kemabukan, dengan rokok, dengan segala macam, dan mereka itu pikir itu baik. Kenapa? Karena dia belum diberi pengertian untuk mengenal apa yang benar. Hanya orang yang mau sungguh-sungguh membuka hati dan hidupnya bagi Kristuslah yang akan diberi pengertian. Selama kita tidak membuka hati dan hidup dan tidak mengundang Kristus dengan rasa lapar dan haus, maka kita tidak akan diberi pengertian. Makanya sekarang saya juga banyak dapat orang, Bu, aduh saya baru mengerti, Bu, setelah mendengar khotbah Ibu. Dan bukan hanya mengerti, ketika mereka mendengar dan diberi pengertian yang benar, mereka mendengarkan pengajaran yang benar, bukan hanya mengerti tetapi hidupnya pun diubahkan. Kita bersyukur Yesus telah datang ke dalam dunia dan mengaruniakan kepada kita pengertian, ya, supaya kita mengenal yang benar, saudara. Kita jangan berhenti hanya sampai di orang Kristen, tapi berdoa supaya kita bisa mengenal apa yang benar. Ya, supaya satu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia menemukan kita menjadi orang yang berkenan dan layak karena hidup kita diubahkan oleh kebenarannya. Ayat 21 berkata, ya, ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Setelah kita mengenal apa yang benar, kata Tuhan, maka setelah itu waspadalah terhadap segala berhala. Apa itu berhala? Banyak hal dapat mengambil kedudukan Allah dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa menggeser posisi Tuhan dalam hati kita. Ada orang lebih mencintai persinahannya daripada Tuhan. Ada orang lebih mencintai hartanya daripada Tuhan. Ya, tetapi kita perlu berdoa, saudara, supaya jangan ada yang mengambil posisi Tuhan dalam hati kita, karena ada banyak hal yang dapat menggantikan Tuhan dari hidup kita, dan itu meliputi apapun yang menggantikan iman yang sejati itu, apapun yang menyangkal bahwa Kristus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, ya, dan bahkan setiap, ya, hikmat yang kita dapat dari Tuhan, ya, itu berasal dari Allah sendiri. Ya, jangan pernah menukarkan Kristus dalam prioritas hidupmu sebagai yang utama dan yang terutama. Biar kita mau terus minta kepada Tuhan pengenalan yang benar itu. Hati-hati terhadap segala berhala. Ya, walaupun kita sudah diberi pengertian yang benar, kalau kita tidak berjaga-jaga maka kita bisa saja jatuh dan terpeleset. Bahkan kita bisa mungkin murtad lagi meninggalkan Tuhan. Saudara, firman ini berkata, anak-anakku, waspadalah, ya, terhadap berhala, kata firman Tuhan. Mari kita terus berjaga-jaga, saudara. Mari kita terus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita terus berdoa agar kita diberi pengertian untuk mengenal apa yang benar, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat bahkan terhilang di hari-hari ini. Biarlah kita mau terus setia mencari Tuhan, kita mau terus setia ada di dekat Dia, memohon petunjuknya dan selalu berserah akan rencananya dalam hidup kita. Hanya Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Dialah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka hidup kita dituntun ke dalam segala jalan kebenarannya. Mari kita mendatang pada Tuhan. Biar kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan.
Kami tahu Engkaulah kebenaran dalam hidup kami Tuhan, yang sanggup memerdekakan setiap kami, bahkan menuntun kami dalam pengertian untuk mengenal apa yang benar. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamat, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut Tuhan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkaulah kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Amin Tuhan, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami perlu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk kami nyatakan janjiku kepadamu. Terima kasih, kami mau nyatakan janji. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat segala jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dunia tidak akan bisa memisahkan kami dari Engkau, karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini dan menuntun kami ke dalam segala jalan kebenaran. Engkau berikan kami pengertian untuk mengenal apa yang benar. Terima kasih Bapa, tuntun setiap kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami datang menyerahkan hidup kami pada Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang bekerja, mereka yang sekolah, mereka yang ada di rumah. Berkat Tuhan turun, perlindungan Tuhan sempurna. Yang berulang tahun Tuhan memberkati hari ini. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Terus berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran bahkan masyarakat di atas bangsa ini. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu, penghiburan, kesembuhan turun atas hidup kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.